Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 18 Oktober sampai dengan 22 Oktober 2021. Jadi hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, hari bursanya libur ya. Jadi minggu ini hanya 4 hari. Sebenarnya tanggal merahnya tanggal 19 Oktober ya kalau menurut kalender saya ya. Memang dia digeser satu hari. Jadi liburnya tanggal 20 Oktober 2021, tanggal bursa merah ya. Saya akan bahas 6 saham seperti biasanya per video ya untuk analisa saham mingguan. Jangan lupa nonton video yang lainnya ya, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi saya mulai langsung dengan Adi. Adi di sini garis-garisnya sudah saya berikan ya untuk analisa saham mingguan. Ini capai target resistennya 1200 sudah tercapai ya target price-nya ya. Berikutnya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1200, target berikutnya di 1350 dan 1615 ya. Jadi sebenarnya sih ini targetnya masih memungkinkan. Sebelumnya saya gambarkan posisi rounding bottom ya. Kalau dia breakout 985, ini ada kemungkinan dia masih bisa tembus sampai 1350 ya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Jangan terlalu takut, kalau mau tambah lagi silakan ya, naik ke atas 1200 tambah lagi, naik ke atas 1350 tambah lagi dan seterusnya. Ini support resistennya untuk weekly-nya ya atau mingguannya. Supportnya di 985. Memang agak jauh ya. Kalau di daily-nya ya kan, kalau mau pasang trailing stop jangan lupa pasang di 1140. Kalau dia turun di bawahnya 1140 lebih baik jual dulu sebagian, turun di bawahnya 1045 lebih baik sih jual dulu semuanya. Ini garis-garis sudah saya berikan. Naik ke atas 1200 boleh tambah lagi, naik ke atas 1270 tambah lagi, naik ke atas 1350 tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau yang mau buy on weakness sebelumnya saya gambarkan di 900, tapi berhubung dia breakout ke atas ya, kalau mau buy on weakness yang paling dekat ya tunggu di area 1045. Artinya kalau dia koreksi sampai di bawahnya 1045, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1045 barusan buy ya. Gitu ya. Kalau belum naik ke atas 1045 jangan beli ya. Belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 1140 tambah lagi ya. Naik breakout ke atas 1200 boleh tambah lagi. Yang buy high sell higher ya. Buy high sell higher silakan. Kalau naik ke atas 1200 breakout tambah lagi, naik ke atas 1270 tambah lagi, breakout ke atas 1350 tambah lagi. Harga berikutnya di sekitar area 1500, Fibonacci retracement 61,8%. Jadi ini uptrendnya masih cukup bagus. Saya sebelumnya sudah pernah saya bahas ya di awal-awal ya, saham konstruksi BUMN kalau dia sudah naik ke atas, dia naiknya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Kalau saya tarik garis Fibonacci retracement dari jalur downtrendnya ya, dari sini sampai swing low-nya di sini, itu Fibonacci retracement 38,2% sekitar area ini ya. Angkanya sekitar area 1187 ya. Ini kan dia sudah sampai 1200. Sebenarnya sih kalau dia selama di bawah 1200, primary trendnya dia masih downtrend ya. Walaupun mungkin ada yang argue, Pak ini kan uptrend. Iya memang benar, ini secondary trendnya uptrend ya. Tapi kalau dilihat dari primary trendnya, kalau berdasarkan ilmu Fibonacci retracement yang sebelumnya dia naik tinggi ya, dia sudah turun ya, itu dia masih posisinya masih resiko ke bawah. Tapi ini saya sudah jelaskan semuanya sebelumnya ya, kalau dia sudah breakout ke atas 800 apalagi 900, kalau mau tambah lagi dan seterusnya boleh ya. Di sini sih kalau buy on weakness tuh di area 1045 atau di area 900. Kalau yang 800 ya janganlah, kalau dia turun di bawahnya 800 menurut saya sih makin resiko ke bawah ya. Jadi maksimum di 900 tunggunya, artinya bukan turun di bawah 900 langsung buy, enggak ya, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Kalau terlalu jauh ya 1045 lah ya, seperti itu ya. Atau kalau mau buy high sell higher, naik ke atas 1200 buy, naik ke atas 1270 tambah lagi, breakout ke atas 1350 boleh tambah lagi ya. Target price nya masih bisa di 1500, 1700an ya kurang lebih, kemudian 2000 ya. Itu untuk Adi. Jadi kita sih jangan terlalu takut, jangan terlalu optimis juga, yang penting pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Belinya kalau takut ketinggian ya bertahap aja, tapi saya rasa sih nggak takut ketinggian ya, karena ini uptrendnya masih cukup bagus. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Wika. Ini weekly-nya sudah saya gambarkan support resistennya ya. Jadi yang rajin menonton, mencatat dan pasang automatic order buy. Ini kalau naik lagi ke atas 1465, kalau mau tambah lagi silakan. Target price berikutnya di 1605 dan 1950. Kita jangan takut ketinggian ya. Mungkin ada bilang, Pak, ini saya takut, tunggu aja di bawah. Ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 dikasih hijau semua. Ya kan? Sebenarnya kalau mau takut sih ya boleh-boleh aja, wajar aja, karena memang sebelumnya ya 1 2 3 4 5 dia dikasih merah.
Tapi merah di sini bukan berarti jual semua, enggak. Ini masih ada potensial bagus ya. Jadi di sini intinya selama dia di atas 1335 dia masih cukup bagus ya trennya. Itu secara weekly-nya. Kalau dia naik lagi ke atas 1465 tambah lagi silakan ya. Kalau dari daily-nya di sini kita lihat, dia kan sudah breakout dari ini ya. Ini memang formasinya seperti cup and handle ya. Atau kalau saya lebih suka nyebutnya rounding bottom ya. Karena di sini handle-nya dia nggak seberapa terlihat ya. Harusnya kalau cup and handle ini seperti ini dia turunnya sampai 1210 barusan breakout ke atas 1335. Ini dia cuma tes permukaan kemudian naik ya, cenderung cup and handle. Ini kalau kita ukur kedalamannya, ini sebenarnya masih belum ketinggian enggak ya. Harganya masih bisa ke 2070-an. Ya kurang lebih di area resisten ini ya. Kalau dari primary trend kan saya sudah sebutkan ini kan kalau ditarik Fibonacci retracement dari jalur downtrendnya ya, dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Jadi jangan takut ya, ini memang uptrend ya, tapi secara primary trend ya dari sebelumnya ya, swing high yang sebelumnya itu dia masih downtrend. Tapi ini uptrendnya sudah bagus ya, secondary uptrendnya, jadi mudah-mudahan lancar sampai paling nggak ya 2070 lah ya, dikasih sampai awal tahun depan. Jadi saya sudah bahas dari awal ya, yang sudah join sebelumnya, yang sudah mengenal channel saya sudah sebutkan kalau konstruksi BUMN ya, itu kalau naik berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Nah ternyata terbukti kan sejauh ini ya. Misalnya kedepannya kalau tiba-tiba berbalik arah ke bawah, ya saya nggak mendoakan, nggak ya, saya doakan naik terus. Ya jangan nyalakan Pak Sunar, karena saya nggak bisa mengatur marketnya ya. Kalau saya bisa mengatur marketnya, wah, saya sudah pasti jadi orang terkaya di dunia ya. Kalau saya bisa mengatur marketnya, semua subscriber saya yang setia saya pasti jadi saya jadikan asisten saya lah, gitu ya, kurang lebih seperti itu ya, kaya raya semua juga. Tapi kenyataannya kan enggak, market itu nggak bisa diatur ya. Memang ada beberapa saham ya yang tidak liquid ya, itu bisa diatur oleh beberapa kelompok aja ya, karena dia memang tidak liquid. Market itu nggak selalu efisien 100% enggak ya, tergantung juga sahamnya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk PTPP, ini weekly-nya target 1315 sudah tercapai ya. Jadi yang rajin ngikutin saya, rajin average up ya. Kalau dari daily-nya ini sudah tercapai. Kalau kita lihat di sini ini memang resisten sebelumnya ya, karena koreksi dari atas dia berusaha rebound, gagal, dia malah turun dalam ya. Jadi di sini dia peluang kenaikannya ke 1525 masih ada ya. 1735 masih ada. Kita jangan takut 1 2 3 4 5 6 7 8, wah hijau semua Pak, sebentar nanti masih merah. Memang ada kemungkinan merah ada. Ya saya nggak mendoakan koreksi enggak ya. Mudah-mudahan masih lanjut. Tapi di sini ya selama koreksinya masih batas wajar, dia masih bisa naik lagi karena uptrendnya masih bagus. Jadi kita jangan terlalu takut, pasang aja trailing stop dan stop loss. Intinya selama di atas 1175 dia masih ada peluang cukup bagus ya. Kalau diambil formasi dari rounding bottom seperti ini dia belum breakout bottom permukaannya ya, barusan muncul ya, memang sudah di atasnya. Tapi kan kita lihat minggunya ya, minggunya ini kalau dia naik ya, kita ukur ketinggiannya ini ya dari posisi rounding bottomnya kurang lebih ya. Ini kalau kita plotkan ke atas, ini target price-nya kurang lebih sekitar 2000-an ya. Jadi masih ada kemungkinan naik ya, seperti itu ya. Kita nggak perlu terlalu takut, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu optimis ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Dari daily chart-nya, ini daily chart-nya ya, memang garis-garisnya banyak. Selama di atas 1315, kalau mau tambah lagi silakan, naik ke atas 1415 ya. Breakout ya, boleh tambah lagi, boleh. Jangan takut ketinggian ya. Jangan takut ketinggian. Beli boleh, tapi belinya betapa aja. Jangan terlalu agresif juga ya. Buy on weakness sebelumnya di 1055, karena nggak dikasih ya. Kalau mau tunggu buy on weakness ya di sekitar area 1200 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 1200, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1200 baru sampai ya. Gitu ya. Oh ya, saya perlu ingatkan ya, ini kan uptrendnya masih cukup bagus ya, secondary uptrendnya ya. Kalau sudah naik, jangan didoakan turun, apalagi kalau karena Anda belum punya sahamnya, jangan ya, itu doa yang jelek. Kita kalau di saham itu doa yang baik, didoakan terus naik. Jangan karena Anda nggak punya sahamnya terus didoakan turun karena hanya ingin beli, jangan ya. Karena di grup saya juga pernah ketemu orang seperti itu, dia ketinggalan sahamnya didoakan turun ya, jangan ya. Karena kenapa? Ada beberapa orang yang sudah invest mungkin di bawah sini ya. Dia invest kan pengen untung ya, untungnya pengen banyak. Ada yang invest untuk sekolahkan anaknya, ada yang invest kepengen beli rumah, ada yang invest kepengen beli motor baru atau mobil baru ya, ada yang invest kepengen naik haji ya, seperti itu ya, atau umroh ya. Jadi kita doakan yang terbaik ya, supaya mereka profitnya luar biasa ya. Jangan sampai punya iri hati, kepengen beli murah,
didoakan turun, jangan ya. Ini uptrendnya masih bagus, market itu selalu beri kesempatan. Ini sebelumnya naik kan tinggi kan, dia kasih kesempatan di sini sideways. Nah kalau mau beli ya ketika dia breakout jangan lupa beli, buy high sell higher kalau takut ya. Beli saham harus selalu buy low sell high enggak ya. Jadi jangan selalu percaya 100%. Memang benar buy low sell high, tapi kalau buy high sell higher juga nggak salah ya. Karena kalau semuanya buy low sell high, yang buy high-nya kita siapa? Ya tentu saja mereka yang belinya buy high sell higher ya, seperti itu ya. Kita jangan terlalu pesimis atau takut-takut ya. Ini masih bisa naik, tetap pasang aja trade stop dan stop loss. Intinya selama di atas 1145, nah, dia masih cukup bagus uptrendnya ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Yang penting pasang trade stop dan stop loss, garis-garisnya sudah saya berikan. Ini PTPP masih cukup bagus. Jangan buru-buru take profit ya. Ada salah satu grup member saya, dia sudah beli PTPP ketika breakout ini ya, dia euforia, dia breakout. Dia di sini take profit ya, karena dia bilang ekornya panjang ke atas sebentar, apalagi ini sudah merah, nanti turun. Tapi dia lupa, ini uptrendnya garisnya kalau kita tarik garis uptrendnya masih di atasnya semua loh ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut. Yang penting kita terus trade stop, pasang trade stop dan stop loss ya, disiplin aja. Kalau sudah jual misalnya, kalau dia breakout naik ke atas ya kita ikutin buyback ya, karena kunci sukses di saham itu ada 3: sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin hanya suka, jangan disiplin take profit, jangan disiplin cut loss juga ya, tapi disiplin buyback. Kalau dia berhasil breakout naik lagi ya kita kejar, berarti uptrendnya masih cukup bagus ya. Jangan takut ketinggian, ini masih belum kok ya, masih di bawahnya 1400, masih belum ketinggian enggak ya. Jangan terlalu lihat tuh, mungkin kalau Anda lihat dari bawah ya ketinggian, tapi kalau coba Anda lihat dari batas ketinggian sebelumnya ya nggak pasti harus ke 2300, nggak pasti. Kalau dikasih ya amin ya. Tapi ini sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus, jadi jangan terlalu takut, santai aja. Kalau lebih cukup berikutnya WSKT. WSKT dia sudah naik lagi, ini 1025 targetnya tercapai. Berikutnya targetnya di 1155. Kalau dia naik lagi ke atas 1155 tambah lagi boleh. Target berikutnya 1320 dan 1560 ya. Memang kalau salah WSKT ini ya, isunya dia akan melaksanakan right issue ya. Coba saya ketikkan right issue-nya. Apakah sudah keluar? Kalau salah rasionya sudah keluar ya, tapi saya lupa ya. Masih cek beritanya orang lagi ya. Nanti yang sudah tahu silakan komen di bawah ya. Rasionya berapa, harga pelaksananya berapa, tanggal berapa ya. Kalau salah sih sudah keluar jadwal right issue-nya. Kita sih jangan terlalu takut right issue ya. Kalau takut-takut ya kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Intinya di sini selama dia di atas 1000 masih cukup bagus. Memang di sini area konsolidasinya ya kurang lebih ya. Jadi di atas 1000 masih cukup bagus. Sebenarnya maksimum koreksinya sampai 900 ya. Area buy on weakness menurut saya sih di area 900 kalau yang belum punya ya. Maksudnya kalau dia koreksi di bawah 930 ya tunggu aja sekitar 900, kalau nggak dikasih ya 930 lah. Jadi saya kasih dua area ya. Ini area buy on weakness-nya. Jadi artinya kalau dia turun di bawah 930, belinya tunggu kalau dia rebound ke atas 930 ya, atau rebound ke atas 900 baru buy. Kalau belum mantul, belum rebound ya jangan buy. Itu yang mau buy on weakness. Ya bukan berarti pasti turun, enggak ya. Ini jauh ini masih istilahnya sideways ya, begitu ya. Masih cukup bagus. Tapi kalau kita lihat dari Fibonacci retracement, itu Fibonacci retracement 38,2% di 1240, dia agak ketinggalan ya dibandingkan yang Wika, PTPP dan ADI ya, ketinggalan jauh ya. Jadi sebenarnya potensial kenaikannya masih ada. Sebenarnya ini masih posisi downtrend ya dia. Hanya secondary-nya memang uptrend di sini, tapi primary trend-nya masih downtrend juga. Downtrend-nya lebih parah daripada Wika, PTPP dan ADI ya. ADI beda PTPP dan Wika dan PTPP dia sudah mulai naik, sudah mulai hampir breakout ke atas 38,2 ya. Ini belum, masih di bawahnya, jauh di bawahnya 38,2%, masih testing 23,6% ya. Jadi mau buy boleh aja tapi jangan terlalu agresif ya. Bertahap aja, naik ke atas 1100 tambah lagi, naik ke atas 1155 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk WSKT. Oke, berikutnya untuk WSBP, weekly-nya sudah saya berikan ya. Memang WSBP ini dia ada notasi khusus ya dari bursa ya. Silakan dicek notasi khusus dari bursa. Kalau saya sih lebih suka weekton ya. Weekton ya. Jadi kalau yang mau buy sih juga ya masih oke lah ya. Ini target price-nya masih bisa ke 125, 210 dan 222. Kenaikannya masih cukup bagus, jadi belinya bertahap aja. Di sini kalau
saya perhatikan ya paling tidak ya sekitar 210 bisa lah ya seperti itu ya. Minimal lah gitu ya, karena sebelumnya dia dari bawah naik ya 210 terlewati ya, kemudian koreksi ini dia 210 terlewati, mudah-mudahan kali ini dia terlewati juga. Kalau kita lihat ini support resistennya sudah saya gambarkan ya, 171 dan 195. Intinya selama di atas 171 dia masih cukup bagus untuk breakout ke atas 195 dengan targetnya di sekitar 222 ya. Ya minimal di 210 lah. Bukan berarti nggak bisa naik lagi, nggak ya, masih bisa naik lagi ya. Ini hanya sementara di situ dulu lah ya. Supaya nggak tambah bingung. Untuk daily-nya ini saya tarik Fibonacci retracement dari swing high di sini dan swing low-nya. Dia masih jauh di bawah Fibonacci retracement 38,2% ya, di bawahnya 213 di sini ya, 213,71 angkanya. Sebenarnya sih dia posisinya masih cenderung downtrend ya, walaupun ini secondary trendnya sudah uptrend. Kalau kita tarik garis rounding bottom dari sini ya, rounding bottomnya dari sini, ini dia kalau breakout ke atas 195 jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya kalau yang tradingnya. Kalau misalnya nggak takut terhadap notasi khusus dari bursa ya, itu istilahnya tato lah, dikasih tato dia, oh iya emitennya ada sedikit bermasalah ya. Jadi seperti itu. Kalau takut ya pilih aja Weton ya, kurang lebih masih bagus juga Weton ya, nanti dibahas. Naik ke atas 195 targetnya 284 masih memungkinkan ya. Paling tidak ya Fibonacci retracement 61,8% di sekitar area 272 ya. Dia berhasil breakout ke atas 195 ya. Jadi kalau naik ke atas 195 silakan tambah lagi. Kalau yang mau buy on weakness tunggu dia 166 ya. Kalau dia turun di bawah 166 kita buy-nya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 166 kita buy ya. Ini garisnya sudah saya berikan. Naik lagi ke atas 186 tambah lagi, naik ke atas 195 tambah lagi dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Terserah ya. Ini garisnya sudah mulai naik ke atas, jadi sudah mulai bagus ya. Cukup. Berikutnya untuk Weton. Ini untuk weekly-nya. Kalau kita perhatikan target price terdekatnya atau resistnya kurang lebih di area 324. Saya ambil dari swing high-nya di sini ya. Kalau dia naik ke atas 324 dia masih memungkinkan ke 388 dan 456. Jadi kemungkinan kenaikannya masih cukup bagus ya. Kita jangan terlalu takut, selama di atas 286 koreksinya masih cukup wajar kalau dari weekly-nya ya. Ditutup di atasnya. Nah, kalau kita lihat dari daily-nya, ini kalau saya tarik hari sebelumnya ya, durasi retracement dari swing low di sini dan swing high itu 61,8% di 340 ya. Karena ini sudah mulai naik, saya tarik ganti aja ya, Fibonacci retracement-nya saya tarik ke downtrend trend-nya. Di sini kita lihat Fibonacci retracement 8,2% itu di area sekitar 335,27 ya, 336 lah ya. Jadi sebenarnya menurut ilmu Fibonacci retracement, bagi yang tertarik belajar Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, silakan baca 3 video yang ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi menurut Fibonacci retracement selama dia berada di bawah 38,2%, sebenarnya downtrendnya dia masih cukup kuat ya. Seperti itu ya. Memang secondary trendnya di sini ya, ini secondary uptrendnya dia uptrend ya, secondary-nya ya. Jangka nah ini hitungannya jangka pendek lah, ini agak jangka panjang ya. Seperti itu ya. Jadi dia memang berusaha untuk tembus ke atas 340. Ini uptrendnya masih cukup bagus, jangan takut ketinggalan ya. Jangan takut ketinggian. Kalau takut belinya bertahap aja. Selama dia bertahan di atas 280, menurut saya sih masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi sabar aja, fokus dan disiplin. Itu saran saya untuk Weton ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk periode 18 sampai dengan 22 Oktober 2021. Kurang lebih cukup sekian. Seperti biasanya jangan lupa bantu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, bantu kasih komen juga kalau ada pertanyaan atau saran. Doa saya selalu salam sehat, damai, dan sejahtera selalu ya. Terima kasih banyak. Amin.